Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nam kaifa halukum? Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan bacaan kita ya, yang kita kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kita masuk ke babus siwak. Babus siwak. Qal al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Kitab ini kan Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qal babus siwak bi kasris sin as-siwak maknahu ismun lil audil ladhi yatawassaku bih. Siwak adalah nama sebuah tangkai yang dengan tangkai itu bisa untuk bersiwak. Dan bisa juga siwak itu ada dua makna. Siwak itu adalah nama bendanya, bersiwak itu adalah perbuatannya ya. Wal fi'lul ladhi huwa dalkul asnani bil audi, menggosok dengan al-aud. Apa al-aud? Apa al-aud? Tangkai. Al-asnan itu gigi. Isma'u wa raddidu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal laula an asqa ala ummati Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. inda kulli shalah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, karena hadis ini riwayatnya Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya. Tapi hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Muslim juga, dikeluarkan oleh Imam Malik juga, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga, di beberapa kitab-kitab para ulama. Tirmizi juga banyak yang meriwayatkan hadis ini ya. Oke. Apa artinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya laula lau apa artinya lau? Sekiranya, walaupun, seandainya, itu artinya walaupun. Makanya walaupun itu dari bahasa Arab. Laula, seandainya tidak, an asukka, seandainya tidak aku memberatkan, asukka, aku. Siapa aku ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya, lamus ini lamu taukid ya, la amartuhum, maka aku akan perintahkan mereka. Siapa mereka ini? Umatku, kata Nabi. Bisiwak inda kulli shalah, untuk bersiwak di setiap salat. Masya Allah ya, ini salah satu hadis yang masuk di soal kemarin, kecuali yang tidak nyetor lah
nyetor ya nilainya segitu. Laula ana suqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Masyaallah ya. Ini penting apa aja yang kita ambil dari hadis ini. Istihbabus siwak wa fadlih. Pentingnya siwak dan keutamaannya. Kemudian selanjutnya ta'aqqudi masru'iyatis siwak indal wudu'i was shalah. Keutamaan dan apa ta'aqqud itu pentingnya untuk senantiasa bersiwak di setiap wudu dan sholat. Kemudian fadilahnya berwudu dan sholat yang digunakan menggunakan siwak. Kalau wudu saja tanpa siwak ya bagus, tapi lebih indahnya fadilahnya keutamaannya di setiap sholat. Di setiap sholatnya juga maksudnya otomatis kalau mau sholat pasti wudu kan? Itu maksudnya. Nah ini seandainya tidak memberatkan gitu loh. Dan ini betul ya, Rasulullah SAW mengetahui keadaan umatnya. Dari mana beliau tahu? Dari wahyu Allah. Sudah tahu Nabi bahwa siwak ini akan memberatkan kita umatnya. Inilah salah satu bukti cinta Nabi SAW pada kita. Tidak membebankan sesuatu yang terlalu berat gitu. Gimana kan sholat itu berat Ustaz? Zakat puasa ya berat bagi orang yang memiliki hati yang sakit. Paham? Makanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib ini usul, fondasi. Sunnah ini sebagai tambahan. Sunnah dalam arti dalam arti mandub. Sunnah itu apa artinya? Kalau sunnah dalam arti hadis itu maksudnya wajib. Contoh, sholat subuh sunnah Nabi. Paham? Sholat zuhur sunnah Nabi. Betul enggak? Iya, karena jalannya Nabi sholat subuh itu maksudnya ajaran Nabi sholat subuh itu. Tapi kalau sunnah dalam pengertian fikih ya dikasih pahala dapat kalau dia lakukan, dia kasih dosa kalau dia tidak dapat apa-apa kalau dia melakukan. Itu sunnah menurut Anda. Nah ini menunjukkan bahwa Islam ini agama dinun yusrun, agama yang mudah. Dan tidak ada tidak ada apa? Tidak ada kesusahan di dalamnya. Nah, agama juga mengajarkan dalam hadis ini ya, beberapa agama ini mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan menolak kemudaratan dibanding mendatangkan manfaat. Mana yang paling penting? Menolak kemudaratan atau mendatangkan manfaat? Menolak kemudaratan sih. Paling penting itu mendatangkan manfaat, ya bagus. Tapi kalau kita pilih, kita harus menolak dulu kemudaratan dibandingkan mendatangkan manfaat. Oke, itu hadis yang pertama dalam babus Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula ana suqa ala ummati la amartuhum bisiwaka inda kulli salat. Rawal Bukhari Muslim. Al-hadis tsani min al-hadis isma warjidu an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك ما شاء الله. ما معنى يسوس إخوان ومن الأحبة يسوس يعني دلك الأسنان بالسواك أرضا dalak hada dalku bisiwak al asnan itu yasus. Berarti ini amalannya. Kalau siwak bendanya ana asusu asnani bisiwaki. Bisa pakai bahasa Arab gitu. Sus ya sus gitu ya. Sus asnanak bisiwak atau bi furatul asnan.
Bagaimana Ustaz? Bisa nggak tergantikan pahalanya? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Lebih Ilmu itu sangat utama penting sebelum kita berucap dan beramal. Barakallahu fiik. Semoga Allah silakan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum walaupun berkata dan singkatnya, beramal. tapi ada keutamaan khusus sebelum kalau kita dicek berucap dan beramal. kesehatan. Barakallahu fiik. Semoga Bukan Allah menjadikan siwak yang kita hanya sekedar berdosa hamba yang senantiasa menuntut ilmu. najis cuci dibersihin. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat Saking penting pentingnya sebelum Nabi kita berucap dan beramal. Kalau meninggal Semoga Allah menjadikan kita yang sakitnya hamba yang senantiasa menuntut ilmu. mau itu Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. ada di pahanya Aisyah. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Datanglah Ilmu itu sangat Haditsnya penting Aisyah. sebelum kita berucap dan beramal. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Nah, Abdurrahman bawa apa? Siwak. Al-ilmu qabla al-qawli Matanya wal Rasulullah amal. melihat. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Apa Ilmu kata itu sangat Memang penting itu sebelum kita berucap ini dan menunjukkan beramal. saking sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi Semoga Allah wasallam. menjadikan kita hamba yang Siwak. senantiasa menuntut ilmu. Ada banyak pahala. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting Minimal sebelum kita kalau berucap dan siwak ya beramal. Barakallahu tetapi fiik. maksimal Semoga yang Allah api menjadikan siwak kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Islam itu datang Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan Zaman. beramal. tomorrow Ilmu itu sangat Zaman penting today, sebelum kita zaman berucap dan beramal. yesterday, Barakallahu fiik. Semoga Allah past, menjadikan kita past tense, hamba yang senantiasa menuntut ilmu. future. Al-ilmu Semuanya qabla Islam datang al-qawli untuk wal amal. Jangan Berilmu menggunakan sebelum walaupun berkata sih dan beramal. ini sudah Ilmu cukup itu sangat tetapi belum penting cukup. sebelum kita berucap Usahakan dan ya, beramal. siapa yang belum pernah siwak? Coba angkat tangan jujur. Menjadikan kita hamba Yang belum pernah siwak sama sekali seumur hidup. Belum pernah. Al-ilmu Oke, qabla yang belum pernah al-qawli coba wal beli amal. siwak, usahakan siwak yang Berilmu agak sebelum besaran. berkata dan Kemudian beramal. yang pakai ada Ilmu itu tutupannya sangat kayak penting pulpen itu. sebelum kita berucap dan beramal. Itu masalah. Memang pertamanya kayak ini sebenarnya. Kayak antum ngerasain sikat gigi pertama kali saja. Ini tanpa odol. Tapi kalau sudah terbiasa, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. insya Allah. Ilmu itu sangat penting sebelum kita Ingat, berucap ada dan sebuah beramal. hadis, ada sebuah kisah. Semoga Allah Siapa yang menjadikan menolak kita siwak, hamba yang senantiasa menuntut ilmu. ada sebuah Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. yang menolak Berilmu yang sebelum menolak siwak berkata ini. dan beramal. Ilmu itu Kisah sangat yang penting luar sebelum biasa. kita berucap Ini dan hati-hati yang beramal. menolak sunnah Nabi. Barakallahu fiik. Sunnah Nabi sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Apa? Kisah nyata ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Oh, hamil dalam arti Semoga perutnya Allah buncit. menjadikan kita Apa terjadi? Baru hamba yang kayak senantiasa kayak wanita yang mau hamil itu. Apa terjadi? Al-ilmu Ternyata di qabla dalam ada al-qawli benang. wal amal. Berilmu Kemudian keluar sebelum lewat berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Itulah kalau bisa. Barakallahu fiik. Tetapi dia Semoga Allah berdiri-diri. menjadikan Antum kita kan bagian hamba dalam yang senantiasa menuntut antum ilmu. kan koyak-koyak. Setelah beberapa Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. bahayanya menghina Berilmu dan sebelum menolak berkata dan beramal. kalau tidak mau Ilmu itu sanggup, sangat penting please sebelum jangan kita tolong. berucap dan Karena beramal. masalah dia Barakallahu fiik. Semoga Allah hati-hati. menjadikan Bisa kita jadi nanti hamba antum yang senantiasa betul-betul menuntut kambing ilmu. antum Maksud Al-ilmu Ustaz, qabla jangan al-qawli pernah wal menolak amal. sunnah Nabi kalau tidak Berilmu bisa sebelum melakukan. berkata dan Cukup beramal. mungkin saya Ilmu belum itu sangat penting sebelum Contoh kita misalnya berucap dan anak beramal. cemara. Barakallahu fiik. Semoga Allah Please, menjadikan kita cukup hamba kalau memang yang kita tidak bisa senantiasa diam karena ada perintahnya gitu. Bahkan ada ancaman Al-ilmu sudah. qabla al-qawli Khawatirnya wal nanti yang amal. nolak begini. Dan Berilmu dosanya sebelum besar loh berkata orang dan yang beramal. nolak sunnah Ilmu Nabi. itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Barakallahu fiik. Semoga Allah Kita ini sangat menjadikan kita hamba yang sangat senantiasa kecewa menuntut kalau ilmu. kita di Al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Apapun jenis masalah yang diajak oleh Nabi, kalau kita tidak sanggup melakukannya, Hamba yang senantiasa menuntut ilmu. walaupun belum sanggup, Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu sebelum berkata apa dan yang datang oleh Rasul, ambil, ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. laksanakan sesuai kemampuan. Tapi kalau wa mana aku anhu, apa yang dilarang, tidak ada kemampuan. Pokoknya dilarang sudah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu Oke, sebelum kita lanjut. berkata dan beramal. Ada lagi kisah Ilmu satu itu sangat penting yang berkaitan dengan menolong berucap dan beramal. ada sabda Nabi kan Semoga Allah sudah kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. yang berkaitan mencuci tangan. Al-ilmu qabla al-qawli Setelah wal kita amali. Berilmu bangun. sebelum berkata dan Setelah kita beramal. bangun tidur, Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. nah ini Semoga Allah memberikan apa kata Nabi, wa idza staiqada ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla idkhila mukallaf Al-ilmu qabla fa inna al-qawli ahadakum la wal yadri amali. bad. Berilmu sebelum Bangun berkata dari dan beramal. mau wudu, Ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap duduk dan dulu, beramal. cuci dulu tangan. Aina la yadri aina bad. Memberikan Ada kita tangannya tidak tahu kemana hamba dia yang senantiasa menuntut ilmu. bawa ke depan ke samping. Al-ilmu Nah, qabla datang seseorang ini yang mau al-amali. Berilmu sebelum berkata dan Aroh. beramal. Ini kisah nyata ini, Sangat kisah penting yang menolong. sebelum kita berucap dan beramal. Saya tahu di mana saya. Semoga Allah Itulah memberikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. tangan ini masuk ke dalam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Saya Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting. Ini masalah sepele kan ini? Berucap dan beramal. Oke. Barakallahu fiik. Semoga Allah Dari Al-Hudzaifah. memberikan kita Hudzaifah bin hamba Yaman. yang senantiasa Dengar menuntut Hudzaifah bin ilmu. Yaman. Kalau Abu Hurairah sering dengar. saya dengar. Al-ilmu qabla al-qawli wal Kalau Hudzaifah amali. bin Yaman, tahu siapa Berilmu beliau? sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum Ini kita berucap dan beramal. dijuluki sahibu sirri Rasulullah Semoga Allah SAW. memberikan kita hamba yang senantiasa Tempat menuntut ilmu. rahasianya nanti. Al-ilmu Semua rahasia qabla Nabi al-qawli wal amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. munafik. Ilmu itu sangat Salah satu penting orang munafik sebelum itu kita berucap disebutkan dan oleh Nabi ini bulan-bulan. Karena di Makkah itu ada 3 manusia. Pertama, mukmin sejati, sahabat, munafik, oleh Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sangat penting sebelum kita lebih berucap dan ngeri beramal. dakwahnya di Madinah dibanding dakwahnya di Semoga Allah memberikan sama sih ngerinya, cuman kenapa? Karena ada 2 yang didakwahi di Madinah. Al-ilmu Kalau di qabla Makkah ada al-qawli kafir wal tulen, amali. ada mukmin tulen saja. Berilmu Tidak ada yang sebelum munafik. berkata dan beramal. Kalau tidak mukmin otomatis kafir. Tinggal yang menyuruh nyembah la ilaha berucap illallah. dan beramal. Langsung nyembah Allah, la ilaha illallah. Ibudillah. Coba lihat Memberikan kita di ayat-ayat Makkiyah itu turun untuk apa? Sembah Allah. Tak ada ayat sholat lah, tak ada jangan berzina. Makanya kata Aisyah, seandainya di Makkah selama 13 sebelum tahun, berkata dan beramal. 13 di Makkah dia, Ilmu itu sangat penting 10 tahun di Madinah kan? dan beramal. Sampai Semoga 23 Allah tahun kan Nabi memberikan kita dakwah kan? hamba 13 di senantiasa menuntut ilmu. Makkah. Tahu dah dakwahnya apa? Cuma menyuruh nyembah Allah, la ilaha illallah. Jangan nyentuhkan Allah. Berilmu sebelum berkata Nyentuhkan dan Allah itu beramal. orang Ilmu itu paham sangat begini aja. penting sebelum Menyembah kita patung berucap dan beramal. itu aja. Nyentuhkan Allah itu anakku begini loh. Semoga Allah Dia percaya Tuhan itu Allah, tapi dia juga punya Tuhan yang lain selain Allah. Kalau dia tidak Al-ilmu percaya qabla seperti itu, al-qawli kafir wal namanya. amali. Kami beda Berilmu orang muslim sebelum sama kafir. berkata dan beramal. Ilmu itu Walaupun sama sangat sih penting kedudukannya, sebelum dia kita berucap dan beramal. Kalau tidak bertaubat sudah masuk. Semoga Allah Tidak bertaubat. memberikan kita Tapi masuk kalau kafir tidak hamba percaya yang Allah senantiasa sudah. menuntut ilmu. Paham? Al-ilmu Sudah dia qabla punya al-qawli Tuhan wal lain. amali. Tak percaya. Berilmu Kalau sebelum musyrik berkata ini dan beramal. dia percaya Ilmu Allah. itu sangat penting Menciptakan sebelum kita berucap dan beramal. Tetapi dia juga punya Tuhan selain Allah, tempat dia minta. Semoga Allah memberikan Tawakal kita hatinya. hamba yang Tahu senantiasa tidak orang-orang menuntut kafir ilmu. Makkah saat itu? Percaya tidak Allah Tuhannya? Abu Jahal, Abu yang lain itu tahu tidak? Percaya. Apa mana dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Itu jawabannya. Seandainya kamu wahai Muhammad tanya sama mereka orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit bumi? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang kamu gini-gini? Apa jawab mereka? Allah. Tapi kok kenapa mereka musyrik? Ini subhat mereka. Saya ini tidak nyembah patung. Cuman ini lewat perantaraan ini.
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini lewat patung inilah saya mendekatkan diri kepada Allah. Karena patung ini nama-nama orang soleh dulu. Ini bahayanya cari berkah kepada tempat-tempat keramat. Hati-hati, apa salahnya? Paham ini? Kita datang ke suatu tempat yang kemudian katanya tujuannya lewat Allah, tapi lewat perantaraan ini. Islam enggak nyuruh itu. Islam itu langsung kita kepada Allah, bukan perantaraan. Ada 3 perantaraan. Yang pertama perantaraan kepada orang soleh yang hidup saja yang bisa. Lebih baik datang ke tuan guru yang hidup, minta doanya. Jangan ke tuan guru yang sudah meninggal. Kalau tuan guru sudah meninggal datang, doain mereka itu aja, bukan minta doa untuk mereka. Paham nih? Masalah ziarah kubur, apalagi yang lagi viral sekarang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga persatuan. Maksud Ustaz begini. Kalau ziarah kubur, Islam mengajarkan untuk ziarah kubur. Tapi tujuannya apa? Mendoakan sama mengingat mati, bukan datang cari berkah, apalagi naudzubillah yang terjadi lah, apalagi minta biar ini gitu. Lebih baik kita berdoa di masjid, ya Allah, minta langsung sama Allah. Ada 3 kita bisa berwasilah. Pertama, wasilah dengan nama Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, kasih sayangilah aku. Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu cara berwasilah. Yang kedua, berwasilah dengan amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana. Itu amalannya. Ya Allah, pernah dengar kisah 3 yang kena sama bongkahan batu di gua itu? Jika Riyadhus Shalihin diceritakan kan? Ya Allah, saya dulu pernah berbakti pada kedua orang. Dia ceritain begini, ngomong. Dia berwasilah dengan amal solehnya. Ya Allah, begini-gini, saya begini. Kalau seandainya ya Allah, betul-betul saya melakukan untuk ikhlas karena Allah, tolong. Saya berwasilah dengan amalanku yang ikhlas ini, tolong angkat batu ini. Gitu kan? Angkat dia. Itu wasilah yang kedua, boleh. Antum pikir amal soleh yang pernah antum lakukan yang ikhlas menurut antum. Itu berwasilah dengan itu boleh. Bertawasul maksudnya. Kemudian ketiga, bertawasul dengan orang yang hidup, yang soleh. Selain itu tidak diperbolehkan. Bertawasul kepada orang yang soleh, hatta kepada Nabi kalau sudah meninggal tidak lagi bisa. Paham ini? Itu Islam mengajarkan seperti itu. Paham ya? Nah, itu 3 yang diperbolehkan. Oke, kembali ke laptop. Pembahasan yang berkaitan dengan siwak. Nah, itulah hati-hati kita mengolok sunnah Nabi Muhammad SAW. An Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman kan tadi. Beliau ini salah satu mata-matanya Nabi. Mata-mata Nabi. Mau didengar ceritanya Hudzaifah bin Yaman di perang Khandaq. Pernah dengar perang Khandaq? Yang mana parit-parit ya? Parit. Masya Allah. Lebarnya kuda ndak bisa lompat. Dalamnya kuda ndak bisa naik. Gitu sudah. Berapa bulan? Ini idenya siapa? Salman Al-Farisi. Uskut. Nggak apa-apa. Salah wajar, nggak mau salah, kurang belajar. Apalagi kurang Oke, dengerin. Anak-anakku sekalian, ini ingat ya, lagi di syuting, berarti nggak boleh main-main. Anak upload ke media. Kemudian selanjutnya, di perang Khandaq itu luar biasa. Galinya bukan gali pakai trot apa yang alat berat, pakai ini loh. Nabi ikut bantu malah satu. Ada sebuah batu yang ngeri yang tidak bisa dipatahkan oleh para sahabat kecuali datang Nabi sekali patah hancur. Berapa hari itu, berapa masalah. Karena dengar kabar bahwa akan datang pasukan seruan setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Perang Uhud kan kalah kaum muslimin. Tahu enggak? Setelah perang Uhud itu beberapa saat setelah itu ada lagi peperangannya. Ini yang belum kita pernah dengar. Perang Uhud kita dengar kaum muslimin kalah gitu ya. Enggak. Betul, dalam perang Uhudnya kalah. Tapi beberapa saat setelah itu ada perintah berjihad lagi. Untuk kejar mereka. Untuk kejar. Ngeri. Ini yang bikin kita ada kisahnya 2 sahabat adik kakak nih setelah perang Uhud. Bayangkan yuk, luka-luka begini begitu. Tetapi ada penyeruan, wahai kaum muslimin yang kemarin yang ikut kemarin perang Uhud, semuanya wajib ikut kembali kejar mereka. Kaum kafir yang menang. Siapa antaranya? Khalid bin Walid kan yang
dengan pasukan kuda kan gara-gara turut rumat ini kan qadarul. Makanya ini hati-hati kalau kita tidak mentaati perintah Nabi itu, ini sudah terjadi kekalahan. Kan Nabi nyuruh tidak boleh turun. Turun dia. Oke, lanjut. Ada 2 adik kakak ini. Fokus 2 adik kakak sebelum ke perang Khandaq ya. 2 adik kakak yang sudah tidak bisa lagi jalan, sudah. Hanya sudah bayangkan. Ini bukan ada bidan yang kayak pakai kompres gini, ini dulu luka kena ini tebasan pedang, kena panah gitu kan. Apa yang terjadi? Ada ternyata semua yang ikut perang Uhud kemarin atau tadi gitulah harus ikut semua kejar orang kafir untuk membalas, gitulah bahasanya. Ada 2 adik kakak ini, wahai kakakku, kakak ini, dengar enggak itu seruan jihad lagi? Gimana bisa ini? Saking taatnya sama Nabi gitu. Gimana bisa? Tidak ada alasan, tidak ada udzur kita. Mari kalau begitu yang penting kita ikut. Apa yang terjadi? Kan sama-sama luka ini gitu. Pokoknya saya gendong kamu dan kamu gendong saya. Bayangkan. Gonta-ganti gitu. Saya gendong kamu, capek saya nanti. Pokoknya yang penting kita ikut. Mau nyampe tempat intinya kita ikut. Coba bayangkan. Pakai tangan. Seruan berjihad. Gimana? Kan kakinya luka kan? Ya luka. Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Tapi begitulah saking keimanannya gitu loh untuk mengikuti. Apa yang terjadi? Mereka dapat kejar. Walau alam kalau yang 2 ini kejar kaum kafir Quraisy, menang mereka. Bayangkan loh, orang mikir yang kemarin baru aja mereka dapat luka, tok berani kejar lagi kita, bikin takut orang kafir. Oh jangan-jangan yang datang ini bukan orang baru, orang yang kemarin ketemu di Uhud gitu loh, langsung datang lagi, kan bikin pusing orang kafirnya. Ya Allah, kok enggak takut-takut gitu loh, semakin takut gitu, takut orang kafir, sehingga terjadi peperangan, kalah KO mereka lagi, lari kabur. Perang Uhud ya kalah, tapi setelah itu ada sehari atau beberapa gitulah dikejar langsung gitu, menang lagi kaum muslimin. Jadi tidak ada kekalahan sebenarnya kalau kita bahasakan. Ini perang Uhud, kekalahannya perang Uhud itu sebagai pelajaran siapa yang tidak mentaati Nabi akan terjadi seperti ini, itu aja. Oke, masuk ke perang Khandaq. Gini ceritanya Hudzaifah bin Yaman ini. Siapa yang jadi mata-mata? Karena perang Khandaq ini ya Allah. Makanya Nabi SAW pernah ngomong begini. Mala Allahu kuburahum, mala Allahu buyutahum au kuburahum nara. Semoga Allah memasukkan atau menjadikan rumah dan kubur mereka api. Karena mereka menjadikan kita terlambat sholat asar. Hampir mau maghrib, hampir mau terbenam matahari. Gara-gara menahan musuh ini. Sholat asar. Bukan karena sengaja kami, karena ada kan mereka hanya menahan diri aja kan. Yang datang diserbu, diserang gitu. Dengan parit itu. Apa yang terjadi? Apa dibilang siapa yang berani menjadi mata-mata karena sudah tidak ada penyerangan. Berapa hari itu perang Khandaq ini, perang yang paling melelahkan ini. Di tempat sendiri diserang gitu loh. Bagaimana? Enggak nyaman hidup gitu, tanda kutip tidur gini-gini. Makanya ribat itu di pinggiran pertahanan kaum muslim itu, orang meninggal pada saat itu Masya Allah dihukumi jihad. Makanya orang-orang Palestina yang meninggal di Gaza dalam keadaan sekali-sekali datang bom gini kan, Masya Allah itu pahala mati syahid mereka. Oke, lanjut. Siapa yang mau jadi mata-mata datang ke tempat kemahnya kaum musyrikin? Nggak ada yang berani sih, nggak ada yang berani angkat tangan. Ini kan kalau datang ke sana otomatis siap mati. Sampai Hudzaifah Yaman agak sembunyi-sembunyi begitulah. Oh, Hudzaifah langsung ditunjuk sama Nabi. Anta ya Hudzaifah. Di dalam hati siapa yang mau datang dari mata-mata di kelompokkan musuh? Apa katanya? Saking taatnya. Dia datang dengan malam hari kan tidak ada lampu kayak gini. Datang tahu ini jeniusnya Hudzaifah. Masuk ke kelompoknya Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, semualah abu-abu yang
Jahal. Tapi Abu Jahal sudah mati dia. La'anatullah alaih. Sudah mati di saat perang Badar. Jadi saat itu dia mau pakai inilah biar enggak ketahuan gitu. Nah, pas saatnya satu-satu ditanya, "Anta, gimana menurutmu?" Di sana. Nah, ada Hudzaifah saat itu. Maksudnya tapi enggak tahu kan ini gini enggak kenal gitu. "Kamu gimana? Kita mau lanjut peperangannya, sudah kewalahan kita nyerang muslim ini. Nyerang Nabi sama Muhammad lah bahasa mereka sama kaum. Gimana? Kamu ngapa gitu Hudzaifah? Kamu gimana?" Mungkin kalau enggak jenius mungkin kita takut ya. Apa gimana? Langsung dia tunjuk. Kamu gimana menurut kamu? Pura-pura begitu, paham? Hudzaifah enggak apa? Enggak nervous gitu. Langsung, kamu gimana? Ayo lanjut. Pura-pura begitu. Sok-sok mau jadi komplotan gitu. Kamu, selamat dia. Oh ya, lanjut. Enggak jadi sudah. Enggak ditanya, siapa kamu? Khawatirnya begitu loh. Misalnya, gimana menurut kamu? Gini. Kamu. Tapi Hudzaifah enggak ngomong gitu. Langsung tunjuk lagi. Ayo, gimana kamu? Pura-pura begitu. Untuk menghilangkan nervousnya. Langsung terus selamat. Nah, saat itulah terjadi bahwa ternyata kaum musyrikin kembali enggak sanggup lagi menyerang. Dari itulah mata-mata. Luar biasa ya. Kalau bahasa Arab mata-mata apa? Ain-ain ya. Mujassis kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, apa kata beliau? Rasulullah SAW, idza qama minal lail, apabila beliau bangun dari tinggal 13 menit ya, 21.30 berhenti. Apabila beliau bangun dari malam, yasusufahu bisiwa, menggosok apa Gigi. mulut, Mulutnya. kan? Paham ya. Fahu. Karena ini kan Asmaul Khamsah ini. Asmaul Khamsah ya, abuka, bahuka, fahamuka, wafuka. Wa alamatu nasbihi alifu niabatan anil fatah no li'annahu minal asmaul khamsah. Fahu maf'ulun bi fah nih. Ada dalam sebuah hadis di Riyadhus Shalihin, di kitab Riyadhus Shalihin ada tulisan nafaqatan fi mar'atika. Coba lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Ada tulisan fi mar'atika. Fi mar'atika. Engkau memberikan nafkah. Fi yang satu itu artinya di dalam, fi yang di sana juga fi mulut. Tetapi wa alamatu jarrihi aliya'u niabatan anil kasrati li'annahu minal asmaul khamsah. Di dalam fi mar'atika, di dalam mulut istrimu kau suap berikan nasi, itu adalah sedekah kalau engkau mengharap pahala Allah. Fahu. Kalau fu itu niabatan anid dhamma alamatu raf'ihi alwawi li'annahu minal asma'il khamsah. Fahu itu mulut. Bisiwa. Oke. Hadis yang terakhir. Isma'u radjidu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah ini yang saya cerita tentang Nabi mau meninggal itu. Ini ceritanya ternyata nih. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq. Radhiyallahu anhuma. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu. Ila sadri. Di dada bukan di paha, ada salah saya ngomong ya. Wa ma'abdirrahmani siwakun ratbun yastannu bih fa'abadahu ya fa'abadahu di sini ya, fa'abadahu. Coba di sini apa? Fa'abadahu Rasulullah SAW basarahu. Fa'akhadtu siwak. Faqadamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi SAW.
fastanna bih. fastanna bih. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi istanna istinanan wasallam qattu qattu ahsana minhu. ahsana minhu. Fama ada an faraga Rasulullah sallallahu rafa'a yadahu أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى tiga kali beliau في رفيق الأعلى ثم قضى وكانت تقول ما بين حاكنتي وذاكنتي وفي لفظ ورأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم nahbuhu. Nah, ini cerita singkat tinggal 9 menit. Nah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi cerita Aisyah ini. Dakhala Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Saudaranya Aisyah. Saudaranya Aisyah. Saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Abu Kuhafa namanya. Luar biasa ini. Ada beberapa sahabat yang cucu ama papu sahabat ketemu sama Nabi dalam keadaan beriman. Salah satunya ini Abdurrahman bin Abi Bakar bin Utsman Abu Kuhafa. Itu semuanya sahabat itu. Seperti juga Aisyah binti Abi Bakar ya bin Abi Kuhafa. Begitu juga ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Luar biasa. Bayangkan. Apa maksud Anang? Ada lagi yang lebih unik. Abdullah bin Zubair. Pernah dengar? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, anaknya Zubair bin Al-Awwam, salah satu sahabat yang jamin masuk surga. Apanya? Halo? Oke. Apa anda bilang tadi? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Pernah dengar itu Zubair bin Al-Awwam? Masyaallah. Oke, lanjut. Ala Nabi SAW masuk ke Nabi. Wa ana musnidatuhu. Tahu musnid? Ini musnid. Saya adalah musnidatuhu. Saya adalah tempat sandarannya Nabi. Ila sadri, di dadaku. Mungkin bisa dipahami Nabi bersandar di sini gitulah. Suami bersandar di pelukan istri. Mau meninggal ini. Wa ma Abdurrahman siwak, dan bersama Abdurrahman itu ada siwakun ratbun. Apa ratbun? Kalau yabis itu kering, kalau ratbun basah. Rutob kurma basah, tamar kurma kering. Yastannu bi, yang mana yastannu. Luar biasa ya, dari kata sinnun ini ditambah ta. Sinnun istanna artinya menggosok gigi, artinya sinnun gigi tambah ta jadi menggosok gigi. Yang mana dengan siwak bahasa ini bisa menggosok gigi dengannya. Fa'abadahu. Apa fa'abadahu dijelaskan para ulama sini. Artinya ai madda najruhu ilaih. Gini. Dilihat sama Nabi. Karena enggak bisa ngomong karena sudah mau meninggal ini. Apa dibilang? Ditahu sama Aisyah, oh maksudnya sallallahu basarahu. Melirik pandangannya itu ke siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Dalam riwayatnya kan akhudulak, itu kan di bawah yang lihat aja. Apakah mau diambilkan untukmu ya Rasulullah? Wa asyara birasi.
an-na'am, maksud untuk ya baik wah nih milik aku. Kayak gitulah kurang lebih. Fa akhadtu siwaka fa qadamtuhu. Apa arti qadamtu di sini? Qadam itu mematahkan. Berarti siwak yang satu itu jadi dua. Satu untuk Abdurrahman, satu untuk Rasulullah SAW. Wa tayyabtuhu. Kemudian aku tayyabtuhu, memperbaikinya. Maksudnya kan yang dipatahkan memperbaiki untuk bisa pakai siwak gitu. Tayyabtuhu. Summa dafa'tuhu ila Nabi. Kemudian aku menyerahkan. Dafa'tu. Menyerahkan ke Nabi SAW. Fastan nabihi. Kemudian Nabi bergosok. Bayangkan. Mau meninggal ini. Ini menunjukkan bahwa siwak ini sangat penting. Meninggal loh. Mau meninggal ini. Mikir siwak. Selain itu juga ada kan as-sholah gitu kan ya. Kalau Umar bin Khattab yang pas dibunuh itu apa yang dipikirkan? Sholat. Pas ini, apakah aku sudah sholat gitu? Kan meninggal dalam keadaan imam sholat subuh kan saja. Sholat. Makanya siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada Islam baginya. Itu kata Umar sebelum beliau meninggal. Umar bin Khattab itu pernah berdoa begini, ya Allah jadikanlah saya mati syahid. Kata anaknya atau kata anaknya maksudnya salah, ya Umar, gimana bisa engkau mati syahid? Orang mati syahid kan harus pergi berperang kan? Gimana bisa mati syahid sih dia? Kan sih dia jadi khalifah, maksudnya pemimpin untuk menyuruh negara mengatur gini. Mana mungkin sih dia mau ikut perang gitu loh? Apa kata Umar? Apa salahnya doa gitu kan? Bisa jadi doa itu kan Allah. Apa ternyata dengan hikmahnya Allah betul. Allah izinkan ini siapa Abu Lu'lu' al-Majusi yang diagung-agung orang Syiah, katanya dia adalah syahidnya mereka. Makanya mereka mengkafirkan Umar kan. Jadi yang membunuh orang kafir syahid gitu kan, Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka mereka agung-agung kuburnya Abu Lu'lu' al-Majusi. Datang pura-pura masuk Islam. Apa yang terjadi? Dimasukin racun. Pas lagi sholat loh. Lagi sholat. Ini kesempatan emas untuk membunuh Umar. Allahu Akbar. Jadilah mati syahid bukan di dunia peperangan. Orang kafir yang membunuh. Makanya bersyukurlah kalau dibunuh oleh orang kafir. Maksudnya bukan cari masalah dulu. Biar saya mati syahid, saya datang dulu ke apalah, bunuh dulu atau hancurin nih kayak yang lagi viral zaman now ini. Nendang apa? Ada nendang sesajen di Lumajang gue dengar itu. Bagus, tetapi caranya tidak bagus. Islam tidak ngajarin kayak gitu. Pertama, kenapa disuting? Tendang aja, tidak usah disuting. Ya kan? Mau viral dirinya. Itu pun Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita bukan tidak setuju sama kesyirikan ya, sesajen sama ini. Tetapi cara Islam itu dengan agama kedamaian. Kita nasihatin begini-gini, bukan dengan cara itu lakum dinukum waliyadin. Walaupun orang muslim yang sesajen begitu. Paham? Tapi cara menganunya itu bukan seperti itu. Kita nasihatin begini begitu. Paham ya? Oke, lanjut. Fama ra'aitu, dengarkan ini kata Nabi ini. Kata Aisyah ini, dengarkan. Fama ra'aitu Rasulullah SAW, tidak pernah aku melihat Nabi SAW istinanan, menggosok giginya dengan gosok yang paling baik gosoknya, kecuali pada saat itu. Kalau gosoknya waktu masih kuat gini. Tapi ini gosok mungkin kayak gosok terakhir lah gitu. Karena ini mungkin hanya gosok terakhir saya di dunia. Kalau di surga jelas lah. Insyaallah. Fama ada, apa katanya fama ada di sini? Setelah itu faraga Rasulullah rafa'ayadahu. Fama ada, setelah beliau menyelesaikan siwaknya, rafa'ayadahu au isbahu ilaqal. Beliau mengangkat tangannya. Rafiqil a'la 3 kali. Apa maksud rafiqil a'la? Rafiq itu artinya kan teman. Ya. Rafiq, aina rafiq? Urafiku kaya ahi, saya mau nemanin antum. Ila aina? Ilal mustasfa, ilal madrasah. Urafiku. Rafiq itu teman. Apa maksudnya? Berteman dengan yang tinggi, maksudnya para nabi. Dia mau meninggal gitu loh. Saya mau berteman dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang soleh gitu maksudnya ala-ala. Mau bertemu dengan Allah, sudah mau mati gitu. Itu maka pada saat itu apa yang terjadi? Beliau pun meninggal dunia. Wa kanat taqulu, kemudian Aisyah berkata, dengarkan ini kata Aisyah. Mata baina hakinatai.
beliau meninggal di antara tulang selangkah dan ujung tenggorokanku. Maksudnya ini beliau meninggal dalam keadaan pelukan beliau, pelukan Aisyah. Maka Aisyah ini wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang paling engkau cintai? Ya Aisyah lah. Bukan cewek Rasulullah, ya sih tahu istrimu ini. Ini dari kalangan laki-laki. Siapa? Karena sahabat kepengen tahu siapa sih yang paling cinta. Apa katanya Rasulullah? Abuha, ya bapaknya Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar. Maka dipilihkan orang yang menemani, Masya Allah. Oke, lanjut terakhir. Wa fil lafdin faratu yanzuru ilaihi. Dalam riwayat yang lain, aku melihat Nabi melihat siwak kan. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku mengetahui bahwa Nabi itu menyukai siwak yang ada di tangannya Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Fakultu, kemudian aku bertanya, akhudulak, dalam terbaik untuk sini, lungguh. Akhudulak, artinya itu akhudulak, makan hati-hati kita bilang Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayamnya? Akhudulak, apakah aku ingin mengambil ini siwak untukmu ya Rasulullah? Fa'asyara bilas. Ya, baiklah itu aku. An-na'am. Wa hadha lafdul Bukhari li Muslim nahwuhu. Dan bagi Muslim lafaz seperti itu. Semoga bermanfaat pembahasan kita 3 hadis ini. Insyaallah kita lanjut di hadis yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah